Al-Muharram Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dilahirkan di Kampung Bermi, Pancor, Selong, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 1898 Masehi. Dari perkawinan Tuan Guru Haji Abdul Majid, beliau lebih akrab dipanggil dengan sebutan Guru Mu'minah atau Guru Minah, dengan seorang wanita solihah bernama Hajah Halimah Al-Sayyidah. Nama kecil beliau adalah Muhammad Sagaf. Nama ini dilatar belakangi oleh suatu peristiwa yang sangat menarik untuk dicermati, yakni 3 hari sebelum dilahirkan, ayahandanya Tuan Guru Haji Abdul Majid didatangi 2 waliullah, masing-masing dari Hadramaut dan Maghribi. Kedua waliullah itu secara kebetulan mempunyai nama yang sama, yakni Sakof. Beliau berdua berpesan kepada Tuan Guru Haji Abdul Majid supaya anaknya yang akan lahir itu diberi nama Sakof, yang artinya atapnya para wali pada zamannya. Kata Sakof diindonesiakan menjadi Sagof, dan untuk dialek bahasa Sasak menjadi Segep. Itulah sebabnya beliau sering dipanggil dengan Gep oleh ibu beliau, Hajah Halimah As-Sa'diyah. Kiai Zainuddin Abdul Majid memiliki banyak sekali karomah. Salah satunya adalah beliau pernah menunjukkan kekuatan karomah miliknya kepada sang cucu. Kiai Zainuddin Abdul Majid memunculkan seekor naga hingga membuat cucunya yang masih anak-anak ketakutan. Bak adegan di film Hollywood, mereka berdua kemudian terbang menaiki naga tersebut menuju Gunung Rinjani. Suatu hari, sang cucu bernama Lalu Gede Syamsul Mujahid dipanggil Kiai Zainuddin Abdul Majid. Syamsul Mujahid masuk ke dalam ruangan dan disuruh memegang kayu berukuran panjang 30 cm yang bentuknya bergelombang seperti ular. Kiai Abdul Majid kemudian menyuruh cucunya untuk memperlihatkan ukiran mata yang ada pada tongkat di tangannya. Syamsul Mujahid menuruti permintaan kakeknya itu. Dia melihat ukiran gambar mata dengan sangat seksama. Tiba-tiba dirinya kaget bukan main. Ukiran mata di tongkatnya itu berkedip serta bergerak layaknya makhluk hidup. Syamsul Mujahid menyerahkan tongkat itu kepada Kiai Abdul Majid dengan perasaan yang masih kaget. Kiai Abdul Majid kemudian menyuruh cucunya duduk. Dia lalu membuka sorbannya dan mengibas-ngibaskan kepada tongkat berbentuk ular itu. Tongkat itu secara ajaib membesar dan seketika berubah menjadi naga yang sangat besar. Syamsul Mujahid sampai ketakutan melihat naga di depannya yang entah bagaimana caranya sebuah tongkat bisa menjadi naga. Kiai Abdul Majid menenangkan cucunya yang makin ketakutan dan berkata bahwa naga ini adalah tunggangannya untuk pergi kemana saja. Syamsul Mujahid pun mulai tenang. Kiai Abdul Majid kemudian mengajak cucunya menaiki naga untuk terbang bersama. Naga yang dinaiki Kiai Abdul Majid dan cucunya bukanlah naga biasa, tapi naga dari negeri ghaib. Ruangan tempat tinggal Kiai Abdul Majid tidak terlalu besar, namun sang naga tetap bisa bergerak secara leluasa. Bahkan saat memulai terbang, sang naga bisa menembus tembok dan atap sehingga rumah Kiai Abdul Majid tidak ada yang rusak. Kiai Abdul Majid dan cucunya
akhirnya terbang menaiki naga tersebut mengunjungi Gunung Rinjani. Sekian kisah dan karomah dari Kiai Abdul Majid. Semoga dengan kisah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.